Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwa illa billah. Yang pertama dan selalu saya utamakan dimanapun saya berada, izinkan saya manusia yang banyak dosa ini, yang miskin ilmu ini, yang gak punya apa-apa ini, untuk selalu melatih diri saya dan mengajarkan kepada seluruh para jamaah untuk senantiasa lebih dulu memuliakan para guru, para alim ulama, para syekh, para habaib yang hadir hari ini di tengah-tengah kita. Saya titipkan pesan cinta pertama untuk semua para jamaah, mau siapapun yang hadir di dalam majelis taklim kita, mau dia presiden kek, mau dia menteri kek, mau dia gubernur kek, mau dia bupati, kok jadi begini, mau dia wali kota, yang ceramah siapa? Siapapun pejabatnya, apapun pangkatnya, saya mohon jangan dulu disebut namanya, jangan dulu dimuliakan mereka semuanya sebelum kita memuliakan ulama, karena ulama lebih terhormat ketimbang pejabat. Takbir! Seorang ulama lebih mulia daripada 1000 ahli ibadah. Kalau 1000 ahli ibadah saja kalah kemuliaannya dengan seorang ulama, apalagi 1000 pejabat. Betul? Betul. Insyaallah diajarin Habib bahasa sini. Kalau presiden hari ini meninggal dunia, besok rebutan orang mau langsung jadi penggantinya. Betul? Betul. Tapi kalau ini hari ulama-ulama kita wafat meninggalkan kita, saya pastikan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan belum jaminan ada yang bisa menggantikan mereka. Betul? Betul. Betul. Ayo, dulu di Kalimantan Selatan ada ulama karismatik, namanya Guru Jai. Dulu di Tasikmalaya ada ulama karismatik, namanya Abah Anom. Dulu di Solo ada Habib Anis Al-Habsyi. Dulu di Jakarta kita punya Habib Munzir Al-Mustawa, Kiai Haji Zainuddin MZ, sahabat saya Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Yang terakhir kita kehilangan Syekh Ali Jabir, Ustaz Tengku Zulkarnain. Dulu di Palu kita punya guru tua. Saya yakin di Aceh banyak para tokoh-tokoh ulama yang lebih dulu meninggalkan kita. 10 tahun ke depan belum jaminan ada yang bisa menggantikan mereka. Maka jangan bosan-bosan, hantarkan doa untuk semua ulama-ulama kita yang masih hidup, wabil khusus untuk para habaib yang hari ini hadir di tengah-tengah kita. Habaibuna wa ahibbaina kiram, mohon maaf saya tidak bisa menyebut satu persatu. Wabil khusus untuk guru kita, ad-da'i ila Allah, al-mujahid fi qawlihi wa fi'lihi, Al-Habib Ali bin Hasan Al-Habsyi. Kita doakan semua guru-guru Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Marah Al-Attas. Kita doakan semua guru-guru kita, semoga Allah sehatkan badannya, panjangkan umurnya, kuatkan imannya, dijaga Allah semangat istiqamahnya, dijauhkan Allah dari berbagai macam fitnah dunia. Amin ya rabbal alamin.
dimuliakan Allah, buat guru-guru kita yang sudah wafat, jangan lupa jasa kebaikan mereka semua. Doakan mereka biar ilmu kita diberkahi oleh Allah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal ditakdirkan Allah jadi imam madhab yang keempat setelah siapa? Gurunya yang bernama Al-Imam Asy-Syafi'i. Kenapa Allah berkahi ilmunya lalu ditakdirkan jadi imam madhab terbesar keempat? Kenapa? Apa rahasianya? Mau tahu? Ya kompak dong, mau tahu? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Ada lagi syuting. Rahasianya adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal selama 40 tahun tidak pernah lupa, tidak pernah absen mendoakan gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i, bahkan di dalam sujud sholatnya. Di dalam sholat masih ingat gurunya, apalagi di luar sholat. Apa doa yang sering dibaca oleh beliau? Rabbil firli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya Allah, ampuni aku, ampuni ayah ibuku, hantarkan ampunan untuk guruku yang bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Asbab itu Allah berkahi ilmunya, Allah angkat derajatnya, Allah takdirkan imam madhab terbesar keempat setelah gurunya. Maka kata guru saya, mimpi ilmu akan diberkahi kalau ulamanya gurumu tidak pernah engkau doakan dengan keseharianmu. Maka hari ini saya mohon dengan segala kerendahan hati, kita hantarkan surah Al-Fatihah kepada semua guru-guru kita yang sudah meninggal dunia, kepada semua keluarga-keluarga kita yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan dengan kemuliaan surah Al-Fatihah ini Allah ampuni semua dosa-dosa mereka. Amin. Amin. Dibalas semua kebaikan mereka. Amin. Dilipat gandakan kemuliaan mereka. Amin. Dijadikan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jinan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihim wa'fu anhum. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu hari ada yang bertanya kepada saya, Habib, mana dalilnya kita boleh menghadiahkan Al-Fatihah buat si mayit? Mana dalilnya? Sebab di luar sana ada sekelompok aliran, mereka berkata bid'ah, bid'ah, bid'ah. Yang baca masuk neraka, yang pimpin neraka paling dalam. Bid'ah. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Tidak pernah ada di zaman Nabi. Nabi tidak pernah melakukannya. Kalau nggak mau ngamalin, silakan Anda pegang dalil Anda, tapi jangan jadi penghalang bagi kami mengamalkan dalil yang lain. Betul? Betul. Siapa bilang Al-Fatihah nggak sampai buat mayit? Siapa bilang Al-Fatihah nggak boleh dibacakan buat mayit? Nanti saya hadirkan hadisnya, dalilnya, tapi setelah pesan yang satu ini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, saya
saya mohon izinnya, kerjasamanya, ridho dan keikhlasannya. Harusnya kita tabligh akbar habis isya, tapi ada sesuatu dan lain hal. Tiket pesawat saya di Medan berubah, dimajukan. Jam 4 subuh sudah boarding. Saya bela-belain untuk hadir ke sini. Akhirnya beli tiket baru lewat jalan Medan. Dari sini langsung naik mobil, lewat darat. Pulang nggak naik pesawat, lewat darat nyari pesawat yang tercepat untuk connect mengantarkan saya ke Kalimantan Selatan, kota baru namanya. Besok subuh hari tanggal 11 saya ada tabligh akbar di Kalimantan Kota Baru. Untuk warga sini saya bela-belain berletih-letih bercapek-capek. Dari Medan jam 4 subuh, selesai acara dari sini langsung ke Medan. Makanya minta ridho kita akhirkan sholat isya. Siap? Ya. Kita mulai acara habis maghrib dimajukan. Tidak mengurangi kemuliaan. Nanti masuk isya kita niatkan isya diakhirkan. Mana dalilnya? Hadis sahih kata Nabi, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bi ta'khiril isya ila thulutsil lail. Kalau seandainya tidak memberatkan umatku, maka aku menyarankan menyuruh umatku kalau bisa isya diakhirkan sepertiga malam. Kalau tidak memberatkan, ditakhirkan lebih baik untuk sholat isya. Alhamdulillah. Kita sepakati dulu isya diakhirkan. Karena waktunya sangat terbatas, mau gak mau, jam 9 saya harus angkat kaki dari tempat ini. Jam 10, 11, 12, 1, 2, jam 3 paling lambat saya sudah harus sampai di Medan. Cuma ganti baju luar, terbang ke Jakarta. Dari Jakarta transit langsung ke Ujung Pandang. Dari Ujung Pandang ganti pesawat, naik pesawat kecil ke Kota Baru Kalimantan Selatan. Saya bela-belain biar ketemu warga di sini naik pesawat 3 kali. Demi warga di sini. Alhamdulillah. Ternyata pengorbanan saya tidak sia-sia. Begitu saya masuk ke sini, masjidnya membludak, jamaahnya sampai keluar, ramai yang hadir, hidup semuanya. Pengorbanan saya tidak sia-sia. Alhamdulillah. Saya bela-belain hadir ke sini. Alhamdulillah. Bapak Ibu, mudah-mudahan ini menjadi asbab turunnya berkah dari Allah buat kampung kita. Amin. Ya Rabbal. Bonus pertama saya hadiahkan buat yang sudah memanfaatkan acara dunia, memenuhi panggilan Allah, menjadi tamu Allah dan jadi tamu Rasulullah malam ini, duduk di taman surga. Keluar dari masjid ini semua akan dapat kemuliaan dari Allah. Apa kemuliaannya? Semuanya keluar dari masjid dikasih Allah pahala tanpa capek dan susah payah, tanpa keluar modal sedikit pun, semuanya dapat pahala bagaikan sudah menunaikan ibadah haji yang diterima. Amin. Yang ngomong bukan saya loh, yang janji Rasulullah lewat hadis sahihnya. Gara-gara corona haji 2 tahun ditiadakan, umroh saja ditunda. Tapi malam ini kita dijamin dapat haji yang murah meriah, nggak pakai biaya. Mana dalilnya? Dengarkan hadis Nabi yang sahih yang satu ini. Man ghada ilal masjid, kata Nabi, barang siapa yang melangkahkan kaki masuk ke dalam masjid, berarti yang tak masuk dan termasuk. Mohon maaf yang di luar dia betul. Kasihan yang tidak dapat jatah. Siapa yang melangkahkan kaki masuk ke dalam masjid, la yuridu, kata Nabi, dia tak punya niat lain, illa, kecuali ayyata'allama khairan aw ya'lamahu,
Riwayat kedua, aw yu'allimahu, dia nggak punya niat lain kecuali dia mantapkan dalam hatinya, ya Allah, aku ingin mempelajari ilmumu, aku ingin mengajarkan ilmumu. Yang ceramah saya, yang mendengarkan ceramah kita, yang mengajar dan yang belajar, kita semua dapat jaminan dari Rasul. Apa jaminannya? Kana lahu ka'ajri hajin, bagi mereka kata Nabi akan mendapatkan pahala bagaikan sudah menunaikan ibadah haji. Taman hijjatuhu, dijamin Nabi hajinya nilainya sempurna, atau dengan kata lain haji yang mabrur, haji yang makbul. Alhamdulillah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak Ibu, nggak perlu keluarin biaya ratusan juta, nggak perlu ngantri puluhan tahun lamanya dapat kota, nggak perlu puluhan hari meninggalkan keluarga, nggak perlu pergi jauh-jauh ke Saudi Arabia. Setiap ada pengajian di masjid, luangkan waktu, langkahkan kaki, mantapkan niat, ingin menuntut ilmu Allah, ingin mengajarkan ilmu Allah, maka Bapak Ibu setiap hari, setiap minggu, setiap bulan bisa dapat haji yang mabrur dan sempurna. Saya pastikan yang pergi ke Saudi Arabia walaupun keluar uang banyak menunaikan haji, belum tentu hajinya diterima. Kata guru saya, tiap tahun yang berangkat makin bertambah, tapi setiap tahun yang dapat titel haji mabrur makin langka. Kualitas meningkat, kualitas makin menurun. Betul? Malam ini kita dapat pahala haji. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Singkat pada episode berikutnya. Maaf, saya sampai tadi tidak sempat lagi ganti kostum. Jadwalnya padat, dibawa ke sini tidak sempat ganti baju. Baju masih di mobil. Mohon maaf ya kalau pakaiannya cuma begini doang. Maaf. Kayaknya ada yang asing saya dengar jawab. Masa dijawab wah. Mama di sini mata duitan ya. Baru kali ini saya keliling Indonesia. Biasanya mama di tempat lain kalau saya tanya ma, iya. Ada mama di tempat lain, ma, dalam, begitu. Ini ma, wah. Maksudnya. Bapak Ibu, saya ingin berterima kasih secara khusus kepada Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Wasilah beliau, walaupun mendadak, saya dibawa sampai ke sini. Saya titipkan buat semua jamaah, bersyukur antum dititipkan Allah, dititipkan oleh Rasulullah, seorang anak muda usianya, mantap ilmunya, manfaatkan beliau, belajar ambil ilmunya, gali pemahamannya. Orang kita ini kalau dulu masih sehat, masih hidup, malas mengambil berkat. Udah mati baru nyium-nyium tulisannya. Ngaku-ngaku jadi muridnya, masih hidup tak mau berguru dengannya. Itu namanya bangai. Baru belajar. Ulama masih sehat,
masih produktif, masih gagah, ingatannya masih Masya Allah, semangatnya masih kuat, tidak digali potensinya, udah meninggal dunia, baru bikin YouTube. Saya muridnya dia. Umpamanya. Nih, jangan pandang Habib Alinya, pandang siapa gurunya. Habib Umar bin Hafiz, ulama dunia yang saat ini disegani, dihormati, dihargai. Maka saya titip pesan, Bapak Ibu sudah alim, masih muda, tawadu orangnya, di tubuhnya mengalir darah Rasulnya. Bapak Ibu cintai beliau, muliakan beliau. Saya titipkan syair dari seorang ulama di zaman itu berkata, faza kan bihubbi ahlil kahfi. Kalau dulu ada anjing, bisa dijamin sukses oleh Allah, bahagia nanti mendapatkan kemenangan di surga, karena anjing itu cuma punya cinta kepada siapa? Ashabul kahfi, majikannya. Faqad ashqa bihubbi alin nabi. Bagaimana dengan aku, kata penyanyi ini, yang mencintai keluarga Nabi? Kalau anjing saja baru punya cinta kepada Ashabul Kahfi, Allah muliakan karena cintanya. Lalu bagaimana dengan aku yang mencintai anak cucu Nabi? Pasti akan dapat kemuliaan, kesuksesan yang berlipat ganda. Alhamdulillah. Saya titipkan rasa cinta saya yang kedua buat semuanya. Dengarkan baik-baik, dengarkan. Mau siapapun orangnya, sealim apapun ilmunya, sehebat apapun ibadahnya, sejago apapun zikirnya, sebanyak apapun pengikut majelis taklimnya, kalau yang keluar dari mulutnya ada kebencian dengan anak cucu Nabi, ada fitnah yang dia keluarkan dari lisannya, mau dia gus dari manapun, mau dia tuan guru siapapun, mau dia kiai apapun, mau panjang berapa meter janggutnya, mau panjang serbannya, mau berapa titik hitam di jidatnya, kalau mereka ada mati bawa kebencian dengan anak cucu Nabi, hati-hati, Nabi jamin masuk neraka. Saya nggak asal ngomong, pakai ilmu Pak. Saya hadirkan kitabnya, jilidnya, halamannya, dan siapa nama pengarangnya. Nanti silakan cari kitab, judulnya Mustadrak ala Sahihain. Karya ulama terkenal di abadnya, ahli tafsir, ahli hadis, ahli sejarah, orang yang ibadahnya luar biasa. Namanya Al-Hakim An-Naisaburi, jilid ketiga, halaman ke-19 atau 16, lupa saya. Di sana beliau menyebutkan hadis Nabi yang sangat panjang. Saya bacakan ujungnya. Diam-diam 1400 tahun yang lalu Nabi sudah ngasih bocoran. Apa yang Nabi bocorkan biasanya akan terjadi ke depan, termasuk saat ini. Ada yang termasuk dalam hadis ini. Nabi kasih gambaran, dengarkan. Apa kata Nabi? Falau anna rajulan, kalaulah seandainya, kata Nabi, ada seseorang hamba Allah, safana bainar rukni wal maqam, hari-harinya dia beribadah, gak tanggung-tanggung ibadahnya. Di mana? Di kota suci Mekah, kota yang diberkahi oleh Allah. Di mana? Di depan Ka'bah, antara rukun dan maqam. Di mana itu? Depan Ka'bah, rukun dan maqam. Itu tempat mustajabah kalau berdoa. Fasalla wasam, hari-harinya solat, fasam, plus dalam keadaan berpuasa lagi. Ayo coba pikir-pikir. Satu, dia ini ibadahnya di kota Mekah, bukan di Aceh, apalagi cuma di Losimawi. Di Mekah. Yang kedua, dia beribadah di depan kota, di depan Ka'bah. Di mana? Di antara rukun dan makam.
tempat mustajab beribadah dan berdoa, di mana semua ibadah kebaikan akan dilipat gandakan 100.000 kali lipat. Summa laqiyallah. Tapi sayang kata Nabi, dia meninggalkan dunia, hatinya membawa kebencian dengan anak cucuku. Summa laqiyallah, dia meninggal dunia, fahuwa mu'ridun li ahli baiti Muhammadin. Dia meninggal dunia membawa kebencian dengan anak cucuku, kata Nabi. Dakhalan nar. Sahih hadisnya, kata Nabi, dia pasti masuk ke dalam neraka. Allah nggak pandang amal baiknya, Allah nggak lihat kedahsyatan ibadahnya. Yang Allah ukur adalah kebenciannya. Kenapa? Sampai segitu Allah ingin menjaga hati dan perasaan Rasulullah. Karena Rasulullah pernah bersabda, Allahumma innahum minni wa ana minhum. Ya Allah, anak cucuku bagian dariku dan aku bagian dari mereka. Bapak Ibu, siapa yang menyakiti mereka karena Nabi seperti menyakitiku, tapi siapa yang menyakitiku berarti menyakiti Allah. Hadis sahih. Kalau mati bawa kebencian saja, gak dipandang Allah. Lalu bagaimana kalau bukan cuma benci, memfitnah anak cucu Nabi, memfitnah anak cucu Nabi. Apalagi yang difitnah ini seorang ustazah tamatan dari Talim, ustazah syarifah, paham fikih. Jangan-jangan lebih paham ustazah ini tentang fikih daripada yang fitnah. Apalagi yang difitnah ini seorang Habib, difitnah. Hasya wa kalla. Bagaimana wajah dia nanti ketemu Rasulullah? Cucunya difitnah. Mungkin gak kakeknya mau ngasih syafaat? Mimpi namanya. Betul? Di mana-mana orang itu kakek lebih sayang cucu daripada anak terkadang. Betul? Betul. Maka saya titipkan, yang saya sampaikan adalah kebenaran. Sekali lagi, saya bukan tipe penceramah yang bisa diajak cincai dalam urusan kebenaran. Kalau salah, saya katakan salah. Kalau yang benar, saya katakan benar. Qulil haq walau kana murra. Katakan yang benar walaupun itu pahit, karena tidak semua yang pahit itu jelek. Bapak Ibu, kalau dikasih jamu itu pahit kan? Tapi lihat, pahitnya sebentar, nikmatnya panjang. Dibawa tidur, tidurnya bangun tidur, badan seger bugar buka jadi fresh. Bapak Ibu, sirup itu manis, tapi nggak selamanya yang manis bagus. Diminum, lama-lama mencerah. Betul? Betul? Maka saya titipkan pesan, kalau ada siapapun, mau dia gus, mau dia syekh, mau dia kiai, mau dia tuan guru sekalipun, kalau yang keluar dari mulutnya ada fitnah, ada kebencian kepada syarifah, kepada sayyid, apalagi yang difitnah adalah ahlul bait yang punya ilmu, maka ketahuilah itu kebodohan dia. Dia gak menguasai hadis Nabi yang sahih ini. Makanya Bapak Ibu percuma zikir, tapi kalau nggak dilengkapi dengan ilmu. Maaf, Nabi pernah masuk ke satu masjid, ada 2 kelompok. Nabi lihat ada kelompok lagi zikir, kelompok kedua lagi ngaji, majelis ilmu. Nabi duduk di majelis ilmu. Maaf, ahli ilmu lebih mulia daripada ahli ibadah. Lihat Nabi Allah Adam dapat kemuliaan mengalahkan makhluk yang paling jago ibadah. Siapa yang gak tahu malaikat? Makhluk yang gak pernah maksiat. La ya'sunallah, ibadah. Disalib kemuliaannya oleh datuk kita Adam. Padahal Adam gak kuat-kuat amat ibadahnya. Adam itu cuma dimuliakan Allah karena ilmunya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Karena ilmu, Adam menyalip kemuliaan malaikat. Puncak kemuliaannya yang ahli ibadah, yang zikirnya enggak pernah berhenti. Allah suruh sujud kepada orang manusia yang punya ilmu. Kalau yang disuruh sujud makhluk yang sempurna, enggak pernah stop ibadahnya, enggak pernah stop zikirnya, apalagi yang disujudi pasti lebih mulia. Betul? Betul? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
berlaku mafhum mukhalafah. Kata Nabi, kalau ada orang yang sehebat gitu ibadahnya, mati bawa kebencian, ya Allah lihat amalnya, ya Allah ukur kebenciannya, bisa berujung ke neraka. Kata guru saya, insya Allah, kalau kita mati bawa kecintaan, meskipun masih ada dosanya, Allah nggak lihat dosa kita. Yang Allah ukur adalah cinta kepada ahlul bait Nabi, maka akan dapat rahmat dari Rasulullah. Bukankah Rasul diutus wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Kalau sudah bicara rahmat Allah lebih luas daripada murka dan azabnya. Maka hari ini tanamkan cinta kepada ahlul bait, kepada ahlul bait Nabi, apalagi orang yang jangan asal ngomong. Yang ngomong itu saya pastikan di hatinya ada kebencian, kedengkian, gak siap menerima kenyataan bahwa ahlul bait memang sudah dimuliakan Allah. Bapak Ibu, kami ini ditakdirkan jadi anak cucu Nabi bukan sesuatu yang dibanggakan, beban. Kalau kami bikin dosa, double dosa kami di hadapan Allah. Tapi kalau kami bikin kebaikan, double juga kebaikannya. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Dari mana makhluk ini keluar? Singkat pada episode berikutnya. Jangan heran kalau ada penceramah baru mulai ceramah suka lihat jam tangannya. Itu cuma teknik saja. Sebenarnya dia lagi mikir habis ini mau ngomong apa. Jadi penceramah harus pintar mikir mengolah materi biar gak sama dengan penceramah lainnya. Lanjut. Yang kompak dong. Lanjut. Lebih keras. Lanjut. Tenang, ini baru pembukaan. Itu pun baru pembukaan 1, masih ada pembukaan 9. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum saya masuk ke masjid ini, min babil adab wal akhlak, saya diajak oleh Habib Ali untuk ziarah dulu kepada Habib Muhammad almarhum ila rahmatil ghuyub, Habib Muhammad bin Ahmad Al-Abbas. Bapak Ibu, sering ziarah kubur mengingatkan kita dengan kematian. Betul? Betul. Karena kita semua pasti mati. Bapak Ibu pasti mati. Saya belakangan. Kematian itu misteri. Tidak ada yang tahu siapa yang akan duluan, siapa yang belakangan. Maka dalam sebuah catatan saya, dulu saya pernah menulis, ada 3 misteri kematian. 3 misteri ini tidak ada yang bisa mengungkapnya. 1, asbabun, gak ada yang tahu nanti sebab matinya apa. Dibunuh, kecelakaan pesawat, kapal selam tenggelam, atau seperti saudara kita yang ketimpa kering di Mekah, gak pernah kepikir. Atau sebabnya mati karena corona, gak akan ada yang tahu sebab mati kita apa. Betul? Misteri kematian. Yang kedua adalah amkanun. Tidak ada yang tahu kapan dia mati. Tidak akan ada yang tahu di mana tempat dia akan mati. Di masjid, seperti wali kota Bandung, hari Jumat masuk ke masjid, sholat sunnah, mau menunaikan khutbah, meninggal dunia. Aduh, beruntung banget meninggalkan di masjid, lagi di rumah Allah, sedang jadi tamu Allah, pasti berkah menghampirinya. Apalagi hari Jumat, saya pastikan husnul khatimah. Karena kata guru saya, cara menyimpulkan
orang itu matinya husnul khatimah atau tidak? Paling tidak ada 3. 1, lihat hari terakhir apa dia wafat. Siapa yang wafat hari Jumat, malam Jumat husnul khatimah, dia akan dapat kemuliaan hari itu, selamat dari azab kubur. Yang kedua, dilihat dari perbuatan terakhir apa sebelum dia tutup mata. Ada yang gak ngomong apa-apa, tapi kaki tangannya sedang melangkah ke tempat yang baik, sedang ingin melakukan kebaikan. Itu husnul khatimah. Saya pernah lihat marbot masjid itu lagi mau nabuh beduk, Pak. Kau beduk? Apa di sini namanya? Tambu. Tambu cie. Betul lahir. Tambu. Dia ambil kayunya, pentolnya apa namanya, Bib? Pemukul tambu. Itu baru dia pegang kayunya, baru mau dia pukul tambu, belum dipukul, baru begini mati dia, Bib. Kenapa? Ketimpa tambu. Tapi kan yang paling penting dia punya niat ingin melakukan kebaikan. Membunyikan tambu, ngasih informasi bahwa azan sholat sudah tiba. Baik tidak? Baik. Husnul khatimah. Yang ketiga, cara menyimpulkan husnul khatimah dilihat dari ucapan terakhir apa yang keluar dari lisannya. Siapa yang tutup mata lagi berzikir, husnul khatimah. Pernah saya lihat orang meninggal dunia lagi zikir banyak. Siapa yang meninggal dunia lagi azan, husnul khatimah. Saya pernah lihat orang meninggal lagi azan. Ada. Siapa yang meninggal dunia lagi baca Quran, husnul khatimah. Saya pernah lihat orang mati lagi ngaji. Ini kejadiannya di Jawa, sekali lagi di Jawa. Acara besar Menteri Khofifah. Waktu itu Khofifah masih jadi Menteri Sosial. Acara haul keluarganya, mengundang seorang qori. Qori tadi sedang membacakan. Yang ngaji dia, saya lagi di depannya. Baca surah Al-Mulk, ayatnya tentang kematian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan hidup dan mati. Kenapa ada hidup dan mati? Karena Allah ingin melihat mana yang terbaik di antara hambanya. Itu ayat yang sedang dibaca. Ketika dia lagi baca itu, Allah cabut nyawanya. Kalimat terakhir sedang berdiskusi, sedang berkata-kata, sedang berdialog dengan Allah. Husnul khatimah. Masya Allah. Tiba-tiba dia tersungkur. Saya bisa ngomong begini karena kejadiannya tepat betul di depan mata saya. Yang meninggal itu di depan mata saya. Makanya saya bisa ngasih bocoran begini di depan mata saya. Kan saya lagi nonton TV. Ada berita itu. Bukankah dia di depan mata saya? Insya Allah. Ada yang salah omongan saya tadi? Udah dengerin aja. Hidup teknik ceramah terbaru. Kita mohon kepada Allah dengan segala kemuliaan majlis hari ini, dengan segala kebaikan, dengan segala kemuliaan, mudah-mudahan Allah takdirkan kita menjadi orang-orang yang wafat dengan husnul khatimah. Amin. Amin ya Allah. Mati di tempat yang baik. Amin. Amin. Sedang berbuat kebaikan. Amin. Amin. Dilepas orang-orang yang baik. Amin. Amin. Di hari yang terbaik. Amin. Amin. Saya titipkan ada wasilah bertawassul dengan Nabi. Mudah-mudahan Allah golongkan kita husnul khatimah. Ikuti saya. Allahumma 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 salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyir Rahmah salatan wa salaman taj'al
Insya Allah yang bertawasul dengan sholawat ini husnul khatimah mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Nabiyyir rahmah salatan wa salaman tusahhilu lana salatan di sini ada orang yang siap mati semua. Tidak takut mati di sini. Yang kompak ya, yang kompak jangan. Giliran rambut teriak-teriak. Kesempatan. Berdoa yang baik di tempat yang baik, di majelis yang baik akan lebih cepat doa dijawab. Apalagi bersama orang-orang yang baik. Saudara-saudari sudah duduk di belakang. Doanya ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Nabiyyir rahmah salatan wa salaman taj'aluna mudah-mudahan Allah wafatkan kita khusnul khatimah. Amin. Ya Rabbal alamin. Ada 3 misteri kematian yang tidak bisa diungkap. 1, tadi saya jelaskan asbab. Kita nggak tahu sebab mati kita apa. 2, kita nggak tahu amkanun tempat mati kita. Kalau boleh kita pengen matinya di Mekah atau di Madinah, masya Allah. Disolatkan oleh jutaan orang yang sedang beribadah di sana. Dimakamkan di Maklah bersama para keluarga dan sahabat-sahabat Nabi. Dimakamkan di Baqi, masya Allah, bersama orang-orang yang dimuliakan. Satu keberkahan yang tidak terhilangkan. Yang ketiga, misteri kematian yang gak akan satu pun bisa mengungkapnya adalah awqatun. Kita gak tahu kapan waktu kita mati. Masa muda, atau masa tua. Hari ini atau lusa. Saya dulu sama Bapak Ibu duluan, atau saya belakangan. Atau sebaliknya biar adil, saya belakangan, Bapak Ibu duluan. Tidak apa-apa. Kita gak tahu kapan waktu mati. Maaf, dari semua yang hadir ini saya mau tanya, apakah ada yang di sini hadir sudah dapat kiriman WA dari malaikat maut? Misteri namanya. Betul? Betul. Nah, sekarang kita jawab. Apakah ada dalilnya membaca surah Al-Fatihah buat si mayit? Saya sampaikan hadisnya. Bapak Ibu dengarkan, kata Nabi, idza mata ahadukum, kata Nabi, kalau ada yang meninggal dunia seseorang di antara kamu, Nabi anjurkan 3 perkara. 1, fala tahbisu wa asri'u bihi ila qabrihi. Jangan tunda-tunda pemakaman si mayit. Lebih cepat, lebih baik. Kalau tidak ada syarat yang dibenarkan syariat, menunda-tunda dilarang. Jangan tunda proses perjumpaan mayit dengan Allah kekasihnya. Betul? Segerakan pemakamannya, lebih cepat, lebih baik untuknya. Itu pesan Nabi yang pertama. Yang kedua, idza mata ahadukum, kalau seandainya ada yang meninggal dunia di antara kalian, falyaqra
bi Fatihatil kitab inda ra'sihi. Kata Nabi, bacakan surah Al-Fatihah di pangkal kepala si mayit. Bapak Ibu, jangan remehkan dahsyatnya surah Al-Fatihah. Dalam hadis qudsi, wali abdi masa'al, kata Allah dalam hadis qudsi, Allah berfirman, di antara dahsyatnya surah Al-Fatihah, kalau dibaca akan menjadi apa saja yang diniatkan. Makanya kami para habaib dikit-dikit baca Fatihah, buka majlis baca Fatihah, tutup majlis baca Fatihah. Ada yang sakit baca Al-Fatihah, mau itu ini baca Fatihah. Karena Al-Fatihah ketika dibaca, kemudian berikutnya akan membuat iblis menangis meronta-ronta. Silakan buka hadis. Dalam hadis sahih, ranna iblis arba'atu rannab. Iblis menangis meraung-raung kesakitan pada 4 tempat. Salah satunya hina nazala suratul Fatihah. Ketika Allah turunkan surah Al-Fatihah, iblis teriak, menangis, kesakitan, meraung-raung sampai terdengar oleh tentaranya syaitan dari segala penjuru. Makanya salah satu, kalau turunnya saja bikin iblis nangis, apalagi dibacakan, apalagi berjamaah. Tapi kalau Wahabi, Salafi, dikit-dikit bid'ah, tidak ada dalilnya, dikit-dikit baca Fatihah, selesai sholat, tidak ada dalilnya. Bid'ah. Dari sisi hadis yang saya baca, kita ini harus perang melawan iblis. Jangan iblis yang bikin kita nangis, kita sekali-kali bikin iblis nangis. Betul? Salah satu membuat iblis menangis adalah ketika surah Al-Fatihah turun. Kalau turun saja sudah menyiksa iblis menangis, apalagi kebanyakan dibaca berjamaah setiap selesai sholat. Kalau sholat kita fatihahkan, iblis nangis kabur, insya Allah sholat kita khusyuk. Gak ada gangguan di hati. Itu salah satu hikmahnya. Maka tak mungkin para habaib dan ulama mengamalkan apapun kalau tidak berlandaskan dalil. Betul? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu yang pertama, kalau ada yang meninggal dunia, tadi apa pesan Nabi? Jangan tunda-tunda pemakamannya, lebih cepat, dikuburkan lebih baik. Betul? Yang kedua, bacakan apa di pangkal kepala si mayit? Yang kompak apa? Kenapa saya tanya? Biar pulang bisa berdakwah dengan yang terdekat dalam keluarganya, anak cucunya. Yang kedua, tadi baca apa di pangkal kepala si mayit? Yang ketiga, biar pulang dari sini ada oleh-oleh dari saya. Idza mata ahadukum, kata Nabi, kalau ada yang meninggal dunia, seseorang di antara kamu, wal yaqra bi khatimati suratil Baqarah inda rijlaihi. Kata Nabi, jangan lupa bacakan 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah di pangkal kaki si mayit. Apa bunyi 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah? Yang awalnya begini, Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun, sampai selesai ayat yang terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Bapak
Ibu, kalau malam ini saya ajak kita gentarkan masjid ini, kita baca berjamaah 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Siap? Siap. Ada 2 keuntungan. Siapa yang mau diajak baca Quran bareng-bareng, ada 2 keuntungan. Keuntungan pertama, pahala yang berlipat ganda. Al-barakah ma'al jamaah. Keberkahan itu Allah turunkan manakala kita berjamaah dalam kebaikan. Keuntungan kedua, kalau ngaji bareng-bareng, insya Allah gak bakal ketahuan teman sebelah kalau kita gak hafal ayat ini. Cukup gayanya begini. Apalagi pakai masker aman. Kita baca sama-sama yuk. Biar Allah berkahi kita. 1 huruf Quran 10 kebaikan. 2 ayat berapa huruf terkandung di dalamnya, kalikan 10 kebaikan. Quran adalah sumber keberkahan. Siapapun yang membacanya, menghafalnya, mengamalkannya, keberkahan akan menyertai setiap langkahnya. 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Habib Ahmad Al-Habsyi, kalau malam ini kami mengikuti arahan Habib, kami baca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Apa untungnya buat kami yang hidup? Apa? Itulah sifat manusia, dikit-dikit hanya untung, dikit-dikit hanya untung. Sekarang saya hadirkan dalilnya. Habib bin Ahmad dalam sebuah hadis sahih, Nabi memberikan bocoran manfaat kalau baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Dengar. Man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Kata Nabi, barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah setiap malamnya, maka dipastikan Nabi hidupnya di muka bumi Allah akan dijamin serba berkecukupan. Walaupun pandemi tetap bersemi rezekinya. Maka saya namakan amalan ini dengan nama amalan anti kere, amalan anti bokeh, amalan anti kanker kantong kering. Kalau orang Kalimantan bilang amalan anti kada bedui. Orang Aceh bilangnya apa? Amalan hanape. Ini pelanen harus ini. Hanape. Hanape. Ayo, kalau ingin selamat dari hanape, mengamalkan ini. Sampai detik ini Habib saya masih ngamalin. Saya nggak mau mengajarkan amalan yang saya belum amalkan dan saya belum buktikan kedahsyatannya. Demi Allah, saya amalkan amalan ini. Saya buktikan kedahsyatannya. Pandemi nggak ada pengaruh. Pandemi, saya dapat ketiban berkah, masih bersemi. Masya Allah, lebih berkah dari sebelum pandemi. Malah jadwal full, lebih full dari sebelum pandemi. Kita amalkan, kita buktikan kemuliaan Quran, kita buktikan janji Nabi lewat sabdanya. Kita baca yuk sama-sama. Mudah-mudahan keluar dari masjid ini yang punya hutang Allah jadikan jalan melunasi hutangnya. Amin. Yang punya kesulitan Allah hadirkan solusi dalam kesulitannya. Amin. Bapak Ibu percayalah, kalau bergantung dengan manusia siap-siap kecewa, siap-siap direndahkan, siap-siap dihina. Tapi kalau bergantung kepada Allah tidak ada kata kecewa, tidak ada kata kecewa. Percayalah, seringkali terbukti ada orang banyak hutang, pusing dia Habib, pusing dia. Lalu dia hadir di majlis, lalu dia mendekatkan diri kepada Allah, dia membaca Quran, keluar dari masjid, dia buktikan Allah angkat, Allah lunasi hutangnya. Belum nyampe ke rumah, baru keluar dari masjid sudah dilunasi oleh Allah. Dia nyebrang ketabrak mobil. Tapi tidak mati, cuma terpental. Ternyata yang menabrak tahu siapa? Ada seseorang sedang ingin mencalonkan kepala daerah. Takut betul kalau nama besarnya cacat. Langsung dia bilang, masih cepat bawa ke rumah sakit, jangan ada waktu
cepat nanti kita berdamai, bahaya nanti nama saya. Dibawa ke rumah sakit, ditungguin sampai sadar. Begitu sadar ditanya, maaf, saya nggak nomor abang yang nomor mobil saya. Sepertinya kalian abang sedang bingung, nyebrang nggak lihat kanan kiri. Gimana nggak bingung bang, saya punya hutang, bingung, dikejar-kejar. Udah begini kita damai, mau nggak? Abang jangan banyak-banyak goceng, rumah sakit saya bayari, sampai abang sembuh, hutang saya yang lunasi. Berapa hutangnya? 10 juta, saya lebihkan. Dia langsung nantap melihat ke langit sambil berkata, ya Allah, kenapa nggak dari dulu begini ya Allah? Masya Allah. Ila arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ada yang mustahil bagi Allah. Bukan sampai di situ diangkat jadi supir pejabat. Masya Allah, berkah. Jangan coba-coba di perangkat dia. Kita baca sama-sama yuk 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan semua kesulitan ekonomi kita Allah hadirkan jalan keluarnya. Amin. Amin. Pasalnya bertawasul dengan Al-Quran, bertawasul dengan hadis Nabi, Allah angkat semua kesulitan hidup kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna